Halo, assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, salam Rahayu, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Apa kabar kawan-kawanku semua, bolo-boloku dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan saya, Sopir Ngevlog. Nah, di video kali ini adalah part 2 perjalanan saya dari Sale, Rembang, Muatan Batu kemarin ya kawan-kawan ya, yang menuju ke Kerawang, Jawa Barat. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara di like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya. Bagi kawan-kawan semua sudah selesai. Berangkat ke Tunjungan. Oke, ini habis nimbang keluar 66 ton guys. Nanti udah bener-bener 65, ditambahin sedikit lagi sama operatornya. Kulitnya 6 final, tambahi gitu. Ditambahi satu bakat malah keluar 66. Sudah keluar dari timbangan sekitar 3 km. Jalan saja.
Kue bolo udah gerimis, nggak jadi hujan, rasanya jadi kelihatan kotor. Ini tanjakan lumayan panjang. Tinggi 9 guys. Padahal tadi di sana ada gerimis-gerimis, tapi sini malah agak panas lagi. Pada takut gitu loh, kan banyak sekali yang jadi korban kena setrum ikan mati ya, meninggal. Dan setrum ikan itu merusak kelestarian ikan-ikan di sungai. Mungkin bagi yang nggak tahu sepele. Dari itu kenapa pemerintah melarang setrum ikan, itu ada undang-undangnya dilarang. Setrum racun ikan, bom ikan itu ada undang-undangnya, ada boleh. Tapi sebagian masyarakat masih kurang edukasi, masih belum tahu mungkin. Taunya ikan setrum pingsan, yang enggak ditarget dibuang lagi. Taunya dia nanti hidup lagi. Oke, misalkan hidup lagi ya, itu menurut para ahli, para peneliti, itu pembuluh darahnya itu pecah, jadi dia tidak bisa reproduksi lagi, tidak bisa bertelur lagi, sampai dia nanti mati sendiri karena. Jadi itu kenapa setrum ikan itu sangat dilarang. Satu, emang merusak ekosistem dan juga habitat. Kedua, beresiko membunuh para pelaku setrum ikan itu. Sudah banyak sekali orang yang nyetrum ikan meninggal karena kena setrum ikan. Jadi pemerintah itu membuat aturan bukan karena gimana ya, memang karena sudah benar-benar dipertimbangkan. Makanya ada larangan, ada undang-undangnya, denda sama penjara ada itu. Coba kalau kawan-kawan belum tahu atau tidak percaya dengan omongan saya, bisa browsing di Google, larangan setrum ikan, ada undang-undangnya di tahun 2004 dan tahun 2009. Saya juga sempat merekam sungai kan, sungai di dekat tempat saya muat motor
motor gitu kan. Juga sempat saya bahas tadi, malah ketemu orang nyetrum di sini tadi, orang habis nyetrum. Makanya di sungai-sungai kecil itu kalau ikan udah nggak ada, udah habis, ya itu kebanyakan nyetrum, kebanyakan diracun. Makanya mereka punah, ekosistemnya hancur, rusak, habitatnya rusak. Tadi masih lumayan lama ya soal setrum racun bom ikan, masih banyak di Indonesia ini. Di tempat-tempat saya juga masih ada pelaku setrum ikan, itu masih banyak. Kalau racun ikan sudah mulai berkurang walaupun masih ada. Aja mas-mas tadi ya masih muda, mungkin juga belum tahu, semoga aja nanti bisa tahu lah suatu saat nanti, atau mungkin bisa delalah kebetulan nonton video saya ini, beliau ini semoga aja lekas sadar kelestarian. Kasihan ikan bisa punah guys, kita nyari ikan wader aja sekarang susah. Ya itu yang sebabnya dulu diracun di setrum. Kalaupun dia bisa ada lagi itu mungkin agak lama waktunya, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Karena nunggu yang dari atas, mungkin ikan-ikan yang belum pernah kena setrum itu turun dulu, kena banjir gitu. Kasihan anak cucu kita kalau sampai suatu saat nanti gak bisa lihat ikan-ikan endemik. Jadi ikan-ikan endemik itu ikan-ikan lokal, ikan-ikan asli penghuni Pulau Jawa, penghuni daerah sekitar gitu. Kasihan anak-anak kita nanti, anak-anak cucu kita nanti kalau tingkah laku kita seperti ini. Jadi tingkah laku kita itu seperti masih primitif gitu. Modern gini stop, jangan lagi melakukan illegal fishing, itu namanya illegal fishing. Jadi, mencari ikan dengan cara tidak ramah lingkungan. Ini agak menyimpang ya dengan apa namanya pekerjaan saya ya, tapi ini kan sharing aja lah, berbagi pengalaman, berbagi mengedukasi lah. Mungkin kalau ada yang belum tahu bisa tahu lah aturan-aturan yang setrum. Ikan itu kalau dipancing ya beda sama di setrum sama di racun. Walaupun dipancing tiap hari, ikan itu gak akan habis-habis, percaya sama saya. Tapi kalau di setrum sama di racun langsung set, gak pakai lama, hilang, punah dia. Nanti dia kembali lagi entah berapa bulan, entah berapa tahun lagi baru ada lagi. Tapi kalau seperti ini terus ya kan, lama-lama kan akan habis. Contoh di tempat saya waktu itu, nyari ikan wader aja sekarang udah nggak ada loh guys. Ikan wader, mungkin orang-orang Jawa tahu ikan wader itu seperti apa, tapi kalau di luar Jawa saya kurang paham namanya. Banyak ikan pari itu loh, yang di sungai-sungai kecil itu loh. Terus banyak banget orang tidak mengetahui kalau ada ikan namanya ikan mahser, ikan lempon, ikan dewa. Itu banyak yang nggak tahu. Karena apa? Ikan ini sudah punah lama sekali, mungkin sejak tahun 80-an
90-an sudah punah karena kebanyakan waktu itu diracun sama orang-orang. Kan dulu kan masih primitif ya, lumrah lah ya. Sekarang sudah punah sekarang. Tapi punahnya bukan di seluruh Indonesia, enggak, hanya di sebagian lokasi saja sih. Contoh di tempat saya nggak ada, tapi di Jogja masih terjaga ekosistemnya. Habitatnya juga masih ada habitatnya. Jogja, terus di daerah Magelang itu habitatnya masih ada, ikan maser, lempon itu loh. Cuma mungkin kalau di Magelang waktu itu saya pernah nyari warnanya yang silver, kan ada 3 itu, silver, yang green sama yang red. Kalau yang red itu kebanyakan di sungai apa, Magelang itu mas, sungai yang besar itu loh, Progo, sungai Progo itu masih gede-gede, itu masih ada, cuma susah dicari. Dan orang-orang Jogja, orang-orang Magelang itu kompak ketika ada orang yang melakukan illegal fishing seperti nyetrum gitu ya, itu mereka sudah tahu konsekuensinya. Ketika kita nyetrum, konsekuensinya kalau ketika ketahuan orang, setrum itu bakal disita, orang itu bakal didenda. Kalau di Jogja seperti itu. Walaupun saya bukan orang Jogja, saya tahu. Soalnya kan kawan-kawan saya di Jogja juga banyak. Cerita ya guys ya, buat kawan-kawan lah mungkin di luar sana, kalau ada tetangga atau saudara yang masih melakukan illegal fishing dengan cara menyetrum atau meracun ikan, tolong dikasih tahu dampaknya seperti apa ya kan. Akan merusak habitat, merusak kelestarian. Ya kita memberitahu aja, kita sudah melakukan hal kecil. Dari hal kecil itu akan berdampak besar guys ya, gitu. Dan disambung lagi di sini ya, nanti pas sebelum racun ikan illegal fishing di daerah Pamutan udah sampai Lasem kawan-kawan. Nanti pas dari sana itu, pas di Lompora sini ya, arah-arah ke Sale, saya bilang apa itu, kira-kira 30 kilo. Ternyata itu kan saya ngarang ya, ternyata itu ini kawan-kawan 29,5. Saya nolkan dari lokasi sampai sini itu 29,5, hampir tepat ya. Saya ngarang tapi hampir tepat, kurang 500 meter aja ini, 30 kilo. Sampai Lasem kota guys.
Selamat pagi bolo-boloku semua. Ini sudah hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Sampai di rest area 360 Woleri. Tadi saya berangkat dari Semarang sekitar jam berapa ya? Jam 6 kali. Kalau nggak jam 7 lupa tadi saya nggak nengok jam. Ini saya mau makan dulu guys, sarapan dulu. Bawa cuka apel. Biar gak kepanasan. Cuka apelnya dibawa biar sehat. Sarapan dulu pakai sop daging kawan-kawan. Pagi-pagi gini seger. Sop daging dulu ya. Oke guys, sudah selesai makan, saatnya berangkat. Udah siang ini, hampir setengah 10 ya, atau jam 10-an mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan perjalanan. Sudah siang ternyata guys. Sudah lumayan lama ya. Ada 2 jaman lah. Area Woleri RM 360B. Mau berangkat siang, malah apa namanya, badan rasanya adem panas guys, meriang deh, minum obat, kerokan, tidur, tahu-tahu sudah subuh, tapi saya terus minum ini. Ini cuka apel. Apa namanya? Khasiatnya emang bagus. Pagi-pagi bangun badan enteng, enak. Makanya saya bawa terus sekarang. Sebenarnya bawa itu dari kemarin-kemarin. Minumnya yang kurang rutin juga. Dari mana pas sore itu minum air hangat, kita kasih itu 1 sendok, tidur. Bisa sampai pagi tadi saya baru bangun. Padahal rencana saya mau berangkat malam, sekitar jam 8, jam 9 malam itu berangkat. Mungkin ini jam segini ini mungkin sudah sampai di area Cirebon lah ya, siang sudah di bongkaran, nanti ini bisa bongkar, tapi ya bongkar lagi namanya kondisi badan kan kadang nggak tahu ya, kalau tahu beriahan ya, kita namanya orang kerja melakukan aktivitas di luar ruangan ya kan? Kita panasan, kadang kita masuk mobil ASEAN, istilah ya. Saya sampai lupa matiin
fitur komentar kemarin itu, ketiduran. Tahu-tahu tadi pagi ini spam video online banyak lagi. Terus saya hapus, habis itu saya matikan fitur komentar lagi. Ya itu, kalau malam memang harus dimatikan. Rata-rata mereka nyerangnya malam soalnya guys. Tadi waktu pagi-pagi aku terus saya nyalakan sebentar, balas komentar-komentar dari kawan-kawan semua. Terus kata tutup, ada satu lagi, tahu-tahu langsung saya hapus, terus saya matikan lagi. Guys, yang ini gue sampai Brebes ya. Guys, area 29 guys. Cuaca panas. Pilban dulu 1 jam ya. 1 jam baik, jangan suwi-suwi. Meleduk. Ini bisa kapiran. Guys, ini itu antara Brebes Cirebon ya. Kayaknya sih udah masuk Cirebon ini. Pada nempel di pinggir ini kayaknya enak banget, adem. Tapi udah penuh. Boloh, sudah jam 4, saya ketiduran di sini tadi. Lagi duduk-duduk tiba-tiba nggak sadar, bangun-bangun sudah hampir jam 4 ini. Langsung tancap gas lagi. Istirahat di bawah pohon, akhirnya semilir pas cuaca panas. Ngantuk. Ini malah mendung, ini mendung gelap.
Dan selamat pagi kawan-kawan semua. Ini sudah hari Sabtu tanggal 3 Mei ya. Mohon maaf, ini beberapa file nggak sengaja saya hapus kemarin. Jadi dari Cirebon itu sampai ke sini tidak ada rekaman ya kawan-kawan. Dan saya tadi malam sampai sini itu sekitar jam 10 malam. Sebenarnya bisa langsung bongkar, tapi tidak saya bongkarkan, saya istirahat tidur. Dan ini sudah jam setengah 6 pagi, saya lagi proses buka terpal kawan-kawan. Oke baik, ini sudah selesai bongkar terpal kawan-kawan. Itu terpalnya sudah rapi. Dan ini sudah jam 6 pagi kawan-kawan. Sekali lagi mohon maaf untuk video tidak bisa bersambung dengan baik. Itu ekskavator sudah ready kawan-kawan, tapi kayak nunggu nanti jam 8 ini istirahat dulu. Dan sampai di sini dulu video saya kawan-kawan ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, tambah banyak rezekinya, dan jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rezeki yang melimpah berkah barokah. Amin. Dan tak lupa pula tetap semangat, kerja keras, loyalitas, totalitas tanpa batas. Salam transportasi Siba Surya aktif. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel Arif Sabir The Vlog. Oke, thank you.